Entrepreneur Festival 2013. Let's inspire and be inspired. Masing-masing punya pro dan kontranya ya. Kalau kita mengikuti tren, pastinya lebih mudah. Karena ibaratnya kita nggak mesti ngebabat hutang sendiri untuk nyari jalan. Kita tinggal ikutin perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang udah sukses. Jadi kita tinggal, bukannya copy paste ya, tapi kita pelajarin, kita analisa, kita lakukan dengan cara kita. Tapi lebih mudah karena jalan lu udah ada. Tapi kontranya adalah sulit untuk mengejar orang yang udah duluan berusaha di situ. Perusahaan yang pertama itu biasanya sulit dikejar karena mereka udah mulai duluan, udah colong start, istilahnya seperti itu. Kalau kita memulai bisnis dari yang menciptakan tren sendiri, susahnya adalah di awal karena kita harus ngebabat hutang sendiri, kita harus nyari jalan sendiri, nggak ada yang bisa dijadikan benchmark. Ya kita harus entahlah dapetin inspirasi dari mana, creative thinking kita harus lebih hebat dan menciptakan brand awareness-nya akan lebih berat, perlu effort yang lebih besar, kemudian modal juga pastinya kemungkinan besar untuk promosi lebih besar. Tapi begitu kita udah bisa melewati suatu tahap, ya kita udah di depan, orang-orang yang mengikuti akan selalu di belakang, gitu. Jadi ada pro dan kontranya masing-masing, terserah mau yang mana. Menurut saya banyak enaknya, karena kita belum punya banyak tanggungan. Ya kan yang paling utama itulah kita be realistik aja bahwa semakin kita udah punya istri atau punya suami atau kita nanti anak lahir itu udah mesti uang ditabung, udah mesti takut, kita harus dalam mengambil resikonya pun kita udah harus lebih mikir panjang lah. Tapi kalau kita masih muda, saya selalu mengencourage teman-teman mahasiswa untuk jangan memulai bisnis atau jangan mulai memikirkan bisnis ketika nanti udah lulus doang. Dari sekarang masih kuliah, pikirin passion kita apa, terus kemudian apa yang kita mau capai dan sebagainya, bisnisnya gimana, networking diperluas, belajar di industri tersebut, jadi nyolong start lah. Orang-orang yang lain berpikirnya mulai bisnis nanti di umur 25-30, kalau sekarang di umur 20, 21, 22 masih belum lulus kuliah, udah mulai duluan, kenapa enggak? Nah itu enaknya. Nah enaknya, susahnya adalah bisnis itu is all about trust. Ya, ketika saya percaya di dalam memulai bisnis, saya punya beberapa bisnis, rata-rata semuanya itu through yang namanya collaboration. Nah, susahnya ketika kita masih muda atau berbisnis masih baru, belum punya proven track record, orang belum kenal siapa kita, susah untuk kolaborasi, mengajak kolaborasi orang. Tapi kalau kita udah berbisnis, udah punya proven track record, kita udah punya integritas, terkenal dan sebagainya, orang-orang yang justru datang ke kita yang kolaborasi yuk, bikin sesuatu, kerjain apa dong gitu. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah ketika kita belum dikenal gitu, itu susah gitu. Well, kalau yang kita sama-sama tahu, definitely properti lagi booming gitu kan. Tapi kalau untuk pebisnis baru kayaknya susah kan untuk masuk ke properti. Kalau menurut saya yang nggak akan pernah mati ya, tapi tren kedepannya is all about technology. Ya, teknologi. Dan kita sekarang ini sudah mulai, anak-anak muda sekarang ini udah mulai penetrate ke industri tersebut. Suka passionnya di baju, jualan baju online. Itu udah benar, udah bagus banget gitu. Tinggal sekarang how to take it to the next level. Gimana caranya supaya bisnis lewat Facebooknya atau bisnis lewat online-nya bisa lebih berkembang, dilirik oleh regional atau satu Indonesia dulu, kemudian regional, kemudian mendunia. Tapi bisnis online it's menjanjikan, tapi karena entry barrier-nya rendah, ya kan, bikin website berapa duit sih, murah, atau jualan lewat Facebook nggak ada biaya, gitu kan, karena entry barrier-nya terlalu rendah sehingga saingannya begitu banyak. Nah, yang menjadi tantangan adalah gimana caranya membuat kita punya unique selling point-nya. Tiga hal menurut saya kalau kita mau jadi entrepreneurs, yang pertama kita harus tahu dulu apa passion kita. Ya, segala sesuatunya sebaiknya bisnis yang kita mulai, yang kita tekuni adalah yang kita cintai. Karena ini akan menjadi fuel, menjadi energi buat kita untuk terus jalan sementara di sekeliling kita bilang susah atau nggak mungkin. Ini passion yang akan membuat kita terus berjalan, ketika kita jatuh kita mau bangkit lagi. Passion ini yang melihat
di depan ada suatu rintangan, kita nggak melihat itu sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu tantangan yang akan dengan senang hati bring it on. Nah, itu passion kalau kita kerja. Yang kedua, kita harus punya mimpi yang besar. Selama mimpi itu gratis, kenapa mesti mimpi yang kecil? Mimpilah yang besar. Karena yang sering saya bilang bahwa kita nggak akan kemana-mana kalau kita nggak tahu kita mau kemana. So kita harus punya satu tujuan apa yang kita mau capai. Yang ketiga, kita harus punya attitude yang baik, karakter yang baik. Karakter ini yang saya maksud adalah kita harus menjadi orang yang berpikiran terbuka, open minded, respect semua orang tanpa terkecuali. Kita selalu mau berusaha semaksimal mungkin, on time, kita mau extra mile dan sebagainya. Jadi passion, dream big, sama milikilah karakter yang baik.